Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safrimas Karkinanti dengan NIM 18510181 akan mempresentasikan mengenai skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Aritmatika Sosial dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Studi kasus yang diambil di SMP Negeri 1 Marga Asih. Latar belakang, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, keterbatasan akses terhadap internet dan keterbatasan kapabilitas tenaga pengajar. Kemampuan komunikasi matematis dapat mengorganisasikan berpikir matematisnya, dapat memberikan respon yang tepat antar siswa dan media. Aritmatika sosial, kemampuan peserta didik dalam membaca konteks dan problem sangat diperlukan sehingga berimplikasi dalam penguasaan kemampuan komunikasi. Realistic Mathematics Education atau RME, pendekatan pembelajaran matematika yang melibatkan realitas dan pengalaman siswa. Bahan ajar materi-materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan realistic mathematics education terhadap kemampuan komunikasi matematis. Bahan ajar, menurut Pinahayu et al. Tahun 2018, bahan ajar yaitu perangkat sarana maupun alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis. Dan tujuan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Realistic Mathematics Education, pendekatan yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami konsep matematika dengan mengaitkan konsep tersebut dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menurut Ningsih tahun 2014. Kemampuan komunikasi matematis, menurut Pertiwi dan Siswono tahun 2021, menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan istilah matematika untuk menyalurkan pemikirannya secara sistematis, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis dapat diketahui dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Tujuan penelitian, proses pengembangan untuk menelaah proses pengembangan bahan ajar, kelayakan untuk menelaah kelayakan bahan ajar yang dikembangkan, efektivitas untuk menelaah efektivitas bahan ajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik, kendala untuk menelaah kendala-kendala yang dihadapi peneliti selama proses pengembangan bahan ajar. Model pengembangan R&D dari Borg and Gall. Yang pertama ada Research and Information Collecting, tahapan studi literatur diantaranya studi pustaka, observasi, identifikasi masalah. Yang kedua ada planning, tahap perencanaan diantaranya menetapkan rancangan tujuan, isi sesuai kurikulum, membuat storyboard, dan interface. Yang ketiga ada develop preliminary form of product, melakukan diskusi dan validasi bersama validator. Yang keempat ada preliminary file testing, melakukan uji terbatas kepada 10 orang siswa kelas 8S secara luring. Yang kelima ada main product revision, revisi tahap awal pada pemilihan kata, penggunaan gambar, ada yang multitafsir, gambar dan konten tidak pas. Yang keenam ada mindful testing, yaitu melakukan uji coba kepada 30 orang siswa di kelas 8J secara luring. Yang ketujuh ada Operation Product Revision atau revisi tahap kedua, melakukan perbaikan isi bahan ajar dan melakukan validasi kembali. Yang kedelapan Operation File Testing, yaitu melakukan uji produk kepada 30 orang siswa kelas 7D secara luring. Subjek dan lokasi penelitian. Menurut Sumargo tahun 2020, teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak dan setiap anggota dalam suatu populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Lokasi penelitiannya yaitu SMP Negeri 1 Margasi. Subjek penelitiannya yaitu diuji terbatas ada 10 orang siswa di kelas 8J, diuji luas ada 30 orang siswa di kelas 8J, uji instrumen ada di 30 orang siswa di kelas 8D, uji produk 30 orang siswa di kelas 7D. Validator praktisi pada saat uji terbatas yaitu ada Ibu Oni Suciati SPD, kemudian pada uji luas ada Ibu Marlina SPD. Teknik pengumpulan data, teknik observasi melakukan studi pendahuluan dan mengamati langsung sistem pembelajaran di lokasi penelitian. Adapun teknik wawancara melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran, teknik dokumentasi melakukan studi pendahuluan dan mengamati langsung sistem pembelajaran di lokasi penelitian. Ada teknik angket siswa yaitu peneliti menggunakan angket untuk mengetahui kemudahan LKPD. Yang terakhir ada teknik tes akhir atau post-test untuk mengetahui keefektifan bahan ajar terhadap kemampuan komunikasi matematis. Instrumen yang penelitian yang digunakan peneliti yaitu ada lembar validasi, wawancara, lembar observasi, teknik dokumentasi, dan pemberian angket. Uji kelayakan soal tes. Tes yang berkualitas baik dapat dianalisis dari 4 kriteria yaitu validitas, reliabilitas, tingkat daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Adapun 8 soal yang dicek validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Hasil dari validitas, soal nomor 1 mendapatkan kategori sangat tinggi, nomor 2 tinggi, nomor 3 sedang, nomor 4 tinggi, nomor 5 tinggi, nomor 6, 7, 8 mendapatkan kategori sedang. Adapun hasil reliabilitas dengan kategori
tinggi, adapun daya pembeda soal nomor 1 baik, nomor 2 cukup, nomor 3 kurang, nomor 4 baik, nomor 5, 6, dan 7 cukup, nomor 8 baik. Indeks kesukaran dengan kategori nomor 1 sampai nomor 7 mudah, dan nomor 8 sedang. Kemudian prosedur pengolahan data. Menurut Sugiono 2013 memaparkan bahwa sebuah penelitian pengembangan bahan ajar menghasilkan suatu produk tertentu haruslah melalui uji proses validasi, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Rumus uji validitas dan kepraktisan diadaptasi oleh Akbar tahun 2013. Kemudian adapun rumus uji efektivitas menurut Sugandi, Sofyan, dan Maisaroh pada tahun 2021. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. LKPD Aritmatika Sosial menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Ini ada pun cover dan tahapan-tahapan RME, yaitu ada keterkaitan, use of context and models, kontribusi siswa, lalu diskusi kelompok. Proses pengembangan bahan ajar mengikuti tahapan sesuai model pengembangan Borg and Gall dibuat ke dalam 6 pertemuan dan memuat subbab yang utuh dan instruksi yang jelas dapat digunakan dalam bentuk hard file, dalam bentuk PDF, atau dalam handphone. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat akan merancang desain bahan ajar, peneliti harus menganalisis kebutuhan materi kemudian disesuaikan dengan konsep pembelajaran saat membuat studi board. Karena pada aplikasi Canva belum terdapat fitur simbol matematika. Saat mendesain, peneliti harus menyesuaikan tampilan agar sesuai dan menarik saat dibaca siswa. Juga waktu yang diberikan sangat terbatas. Revisi pada bahan ajar, ada revisi tahap 1 dan ada revisi tahap 2. Revisi tahap 1, ada keterkaitan pada LKPD Jilid 1, ini dianggap tidak sesuai dengan tahapan RME yang diminta. Penulisan yang typo pada satu kata, gambar membuat siswa tidak paham sehingga menyebabkan berbagai tafsir. Instruksi yang diberikan membuat siswa menjadi bingung. Adapun revisi tahap 2, yaitu gambar membuat siswa kurang paham sehingga menyebabkan berbagai tafsir, gambar yang diberikan masih kurang sesuai untuk pemahaman siswa. Hasilnya ada uji validitas, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Pada uji validitas, di uji terbatas menghasilkan 72% dengan interpretasi layak, di uji luas naik menjadi 86% dengan interpretasi sangat layak. Di uji kepraktisan pada uji terbatas terdapat 75% dengan interpretasi praktis, dan uji luas naik menjadi 85% dengan interpretasi sangat praktis. Pada uji efektivitas, peneliti menggunakan post-test untuk bahannya, yaitu menghasilkan 75% dengan interpretasi efektif. Pembahasan, bahan ajar sesuai dengan prinsip pengembangan bahan ajar menurut Kosasih pada tahun 2021, yaitu 1. Valid atau sah karena melalui proses validasi. 2. Tingkat kepentingan dan kebermanfaatan. 3. Menarik minat berdasarkan hasil kuesioner siswa pada aspek daya tarik mendapatkan interpretasi sangat praktis. 4. Konsistensi, sudah memenuhi karakteristik bahan ajar, yaitu 1. Self-instructional, 2. Self-contained, 3. Standalone, 4. Adaptif, 5. User-friendly. Kesimpulan yang didapat yaitu proses dan pengembangan bahan ajar sudah sesuai dengan prinsip dan karakteristik bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan layak dikembangkan berdasarkan kevalidan dan kepraktisan. Bahan ajar yang dikembangkan efektif digunakan. Kendala-kendala yang dihadapi peneliti selama penelitian pengembangan bahan ajar yaitu 1. Menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan apa yang siswa dan guru butuhkan serta harus sesuai dengan kurikulum, silabus, dan buku yang digunakan sekolah. 2. Pada aplikasi yang digunakan peneliti tidak terdapat simbol matematika dan equation sehingga kurang maksimal saat penulisan. Yang ketiga, desain dan gambar yang digunakan pada bahan ajar harus dibuat semenarik mungkin dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 4. Waktu untuk melakukan penelitian kurang. Sekian dan terima kasih presentasi oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.